Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zajri an syarbil khamri. Bab menerangkan tentang ancaman dari orang yang minum khamr. Ya, minum khamr itu ya dan sejenisnya, termasuk obat-obat terlarang. Qala al-faqih, berkata Imam al-faqih Abul Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Fadl, yakni Imam Muhammad bin Al-Fadl. Qala, dia berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'farin, Imam Muhammad bin Ja'far. Qala, dia berkata, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Imam Ibrahim bin Yusuf. Amba'ana, telah memberitakan kepada kami Ismail bin Aliyah, Imam Ismail bin Aliyah. Anil Laisi, dari Imam Al-Lais, an Abdillahi, dari sahabat Abdullah. Qala, dia berkata, qala Abdullah bin Umar, telah berkata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, yakni sahabat Abdullah dan sahabat Umar. Yuja'u, didatangkan, bisyaribil khamri, terhadap orang yang minum khamr, orang yang mabuk, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, muswaddan wajhuhu, hitam wajahnya, hitam mukanya, muzriqatan ainahu, muzriqatan, keluar, ainahu, kedua matanya. Bagaimana itu? Ya, melotot, ya, mendelik, muzriqah, mendelik, ya, ya, ainahu, kedua matanya, mudli'an, menjulur, lisanuhu, lisannya, ala sadrihi, sampai ke dadanya, yasilu, mengalir, li'abuhu, air liurnya, yastaqdiruhu, yang menganggap kotor, hu, akan air liur itu, kulluman, tiap-tiap orang, yarahu, yang melihatnya, min natri raihatihi, min natni raihatihi, sebab busuk baunya, sebab dari busuk baunya. La tusallimu, janganlah kalian mengucapkan salam, ala syarabatil khamri, atas orang-orang yang senang minum khamr, senang mabuk. Wala ta'udu, dan janganlah kalian menengok kepada mereka, idza maradu, apabila mereka sedang sakit. Wala tusallu, dan janganlah kalian menyolatkan alaihim, kepada mereka, idza matu, apabila mereka mati. Wa qala Masruqun, dan telah berkata Imam Masruq, syaribul khamri ka'abidil wasani. Syaribul khamri, peminum khamr, tukang mabuk itu, ka'abidil wasani, seperti orang yang menyembah berhala. Wa syaribul khamri, dan orang yang minum khamr itu, tukang mabuk itu, ka'abidil Lata wal Uzza, seperti orang yang menyembah tuhannya orang musyrik Mekah, yaitu Lata dan Uzza. Yakni, yaitu inistahalla, apabila ia menghalalkan, ya, menganggap halal,
syarabaha, meminum akan minuman keras. Wa qala, dan berkata Ka'bun al-Akhbari, Ka'ab al-Ahbari, la an asyraba, demi aku minum, qadhan, satu gelas, min narin, dari api, ahabba, lebih dicintai, ilayya, olehku, lebih aku cintai, min an asyraba, daripada aku minum, qadhan, satu gelas, min khamrin, dari khamr. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bab baru tentang ancaman bagi orang-orang yang minum khamr, ya, bahasa Al-Qur'annya khamr, ya, atau sakron, sukaro. Nah, bahasa itu kemudian berkembang di bahasa baku dalam Al-Qur'an. Khamr, khamr itu minuman yang memabukkan, maka disebutnya minuman keras. Bukan bentuk minumannya yang keras. Kalau bentuk minumannya yang keras, ya es batu. Ya, minuman keras itu minuman yang mengandung zat-zat keras yang bisa merusak organ tubuh. Berkembang dari minuman keras dengan sebab memabukkan, maka tiap-tiap yang memabukkan itu menjadi najis, dan setiap yang najis haram. Ada dasar kullu muskirin najasatun wa kullu najasatin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan itu najis, dan tiap-tiap yang najis hukumnya menjadi haram. Tapi ini urusan mabuk makanan atau minuman, bukan mabuk janda. Mabuk janda, mabuk duit, lain urusannya. Dari khamr berkembang menjadi benda-benda alam yang kalau dikonsumsi menjadi mabuk. Seperti misalnya daun ganja, kemudian morfin, kemudian opium, kemudian kecubung. Zaman dulu masih bocah, ya, dari rumput di kebun ketemu buah kecubung, kan kayak terong tapi kecil, ya. Ya, dimakan, begitu dimakan teler dia. Iya, kecubung gitu. Tahu masih ada apa enggak, ya. Ya, dulu di kampung-kampung banyak. Termasuk gadung, ya. Gadung itu bisa mabok, itu bisa mendem, ya. Ya, gadung. Tapi kalau sudah diproses, ya, ya menjadi enak, keripik, ya, gadung, ya. Dan memang makanan-makanan zaman dulu sudah mulai banyak yang hilang, ya. Zaman dulu itu ada pohonan namanya perut, ya. Bentuknya kecil, panjang tuh, ya. Banyak seratnya itu, ya. Irut atau perut itu, ya. Yang putih, ya, itu. Nah, itu enak itu. Kayak ganyong tapi kecil gitu, ya, sejempol paling itu. Ya. Garut apa? Apa irut atau apa. Nah, dari bentuk buahan atau jenis makanan yang murni kemudian menjadi makanan atau minuman atau sejenisnya yang diproses, ya, lewat proses kimia, maka muncullah nama-nama baru seperti apa namanya, sabu-sabu, terus kemudian apa lagi, ekstasi, ya, apa lagi, nipam, terus apa lagi, ya sejenisnya lah, ya, ya.
Pel anjing. Iya, pel anjing tuh. Pel buat anjing gila dimakan sama orang, ya gila dia. Nah ini yang bermerek dan mungkin ada harganya. Yang tidak bermerek tapi bisa bikin teler, oplosan. Oplosan, Aibon dicampur sama spiritus, campur lagi sama buat nyamuk, diaduk, diminum, ya ujung-ujungnya modar. Iya, bukan mati lagi, modar. Ya. Banyak yang mati sebab minum oplosan, tapi nggak kapok-kapok, masih aja ada yang minum oplosan. Nah ini gimana sih sesungguhnya masalah obat terlarang ini? Sebetulnya kalau kita mentelisik sejarah bahwa dulu saat Nabi Adam ada di surga, itu Allah perintahkan, ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan semua yang ada di surga yang kamu sukai. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Berarti sumbernya itu dari sana sudah ada. Ya. Maka pohon itu dijadikan alat oleh iblis supaya Adam dan Hawa tergelincir dan terusir dari surga menuju ke dunia. Itulah syajaratul khuldi. Ini cikal bakalnya dari sini. Sampai di dunia ada orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk minum minuman keras. Zaman orang tua dulu itu minum tua. Iya, minum tua, nyandu, ngombe. Iya. Ya, tua, nyandu, ngombe, mabok. Nah, kan yang dilarang itu molimo ya. Iya. Madon, mabok, main, mau apa lagi itu? Maling, terus yang terakhir madon, madon sudah tadi ya. Udah nggak pada hafal itu. Ya, molimo, tinggalkan molimo. Nah, zaman sekarang semakin canggih pengetahuan, semakin pinter otak manusia, maka macamnya menjadi banyak. Di Eropa itu ada istilah drug ya. Yang dimakan nggak tahu apa. Itu kalau sudah mengkonsumsi itu fly-nya itu ya udah kayak zombie ya. Telernya kayak zombie itu ya. Ada yang macam-macam dah itu, sampai guling-guling dan sebagainya. Masya Allah. Nah rupanya di Indonesia juga sudah mulai ada yang model begitu. Masya Allah. Nah itu asal muasalnya. Lalu bagaimana dalam Al-Quran? Dulu Arab sebelum Islam itu kesukaannya adalah minum minuman keras. Karena memang wilayah yang panas dan keras, dataran yang tandus, menyebabkan watak perilakunya juga keras, sehingga minumannya pun minum-minuman keras. Al-Quran dalam melarang tentang obat terlarang minuman keras ini tidak sekaligus. Mula-mula An-Nisa 43 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan.
Jadi mabuk itu artinya ya 24 jam itu pokoknya tiada hari tanpa minum-minum gitu. Dan itu dari anggur gitu. Dari anggur. Akhirnya ketika mau dekat waktu sholat mereka tidak minum, sehingga sudah mengurangi volume minum yang mestinya minum itu tanpa aturan. Akhirnya kalau 1 jam atau setengah jam paling tidak ya menjelang sholat itu sudah nggak minum. Sebab jangan sampai lagi sholat mabok ya. Kalau mabok sholat mah bagus, berarti seneng sholat ya. Tapi kalau sholat mabok, nah ini yang repot ya. Jadi imam yang dibaca surat Al-Kafirun, bayangkan aja ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu kalau sehat akalnya. Nah kalau akalnya nggak sehat, bat bitbut nggak rapi-rapi. Iya. Bisa kebalik-balik ya. La a'budu ma ta'budun bisa kebalik a'budu ma ta'budun. Maka jangan dekati sholat kalau sedang teler. Nah, akhirnya mengurangi. Ketika sudah mengurangi, maka poin yang kedua Allah turunkan Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Orang-orang pada bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang khamr dan judi ya. Kenapa sih nggak boleh mabok kalau mau sholat itu ya. Kenapa sih nggak boleh judi, kan itu juga cari nafkah. Katakanlah wahai Nabi, fihima pada keduanya, khamr dan judi ini kan satu paket ya. Orang kalau mabok, senang mabok ya senang judi ya nggak jauh dari mabok, biasanya begitu. Pada keduanya ismun kabirun, ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnasi, tapi ada manfaat sama banyak orang ya. Tapi ismuhuma akbaru min naf'ihima, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi orang diajak berpikir, iya ya, mabok untungnya apa? Judi, nggak ada orang ya menang judi, main judi jadi kaya. Apalagi judi zaman sekarang, judol. Orang ikut judol itu kalau kata saya otaknya udah didengkul. Karena judi online itu mesin judinya sudah dibuat, sudah dibikin oleh bosnya ya, oleh bandarnya. Bapak main 2 kali, 3 kali dapat sekali, ntar 5 kali, 10 kali nggak dapat, ntar yang ke-11 kali main gedean dapat, ntar 20 kali nggak dapat, akhirnya bangkrut. Nggak ada orang main judi apalagi judol bisa menang, pulang modal aja nggak ada. Dan itu dibikin penasaran ya. Karena apa? Selisihnya angka 1 atau angkanya sama tapi kebalik-balik tempatnya. Oh, itu memang dibuat seperti itu. Angkanya memang nggak rubah-rubah 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9, tapi disetting sama yang punya mesin online. Maka yang pada main judi online itu otaknya udah didengkul, nggak bakal bisa menang ya, karena sudah disetting itu mesinnya ya. Otaknya didengkul juga, mau pejabat kayak mau anggota DPR ya, otaknya didengkul ya, karena nggak ada yang menang. Nah, jadi Al-Quran mengajak umat pada zaman itu yang masih demen minuman keras untuk berpikir ya. Khamr, minuman keras, judi
itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Sudah tuh mulai mengurangi sampai kemudian turun Al-Maidah ayat 3, Al-Maidah ayat 93. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian ansab, mengundi nasib, al-azlam, ya, mengadakan persembahan kepada selain Allah, ya, semua itu adalah perbuatan keji, masuk pada kategori perbuatan setan. Minum minuman keras dan sejenisnya berarti dia melakukan perbuatan setan. Main judi melakukan perbuatan setan. Kata siapa? Kata Al-Maidah ayat 93, bukan kata saya. Ntar yang tukang main judi marah sama saya. Enggak, ini kata Al-Quran. Ya, Al-Quran yang nyebut. Oh, Ustadz nyindir-nyindir orang main judi aja. Enggak, Quran yang saya baca. Iya. Karena orang kalau nggak demen kan bisa aja alasannya, Ustadz ini emang nggak ada pelajaran yang lain apa? Iya. Iya. Orang hobi saya disindir-sindir aja. Enggak, saya nggak nyindir. Saya baca Al-Quran. Mabok kerjaan setan, judi kerjaan setan, ansab mengundi nasib, ya, kerjaan setan, azlam persembahan selain kepada Allah, pekerjaan setan. Apa kata Allah? Fajtanibu, hindari itu, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dah tuh. Lalu dikuatkan lagi Al-Maidah ayat 94. Kata Allah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan menghendaki ayyuqi'a bainakum, untuk menjatuhkan kalian di antara kalian, merendahkan di antara kalian, ya, menjadi bermusuhan satu dengan yang lain. Lewat apa? Fil khamri wal maisir, lewat mabok dan lewat judi. Penyebab terjadinya, ya, kerusuhan, perselisihan, berantem itu juga gara-gara mabok. Maka kata Rasulullah, al khamru ra'su kulli khati'atin. Minuman keras itu, mabok itu adalah pangkal dari semua kejahatan. Setan menghendaki kalian bermusuhan dan berselisih lewat apa? Lewat khamr dan judi. Orang main judi, biar kata temen, kalau yang satu menang terus, yang satu kalah, yang menang ngajak berhenti, yang kalah mau nggak? Nggak mau. Ntar dulu, mentang-mentang menang lu udah berhenti aja, gue masih kalah, tapi gue udah capek nih, iya capek, lu menang, coba kalau lu kalah, berantem akhirnya. Nah, tuh berantem sesama main judi. Belum urusannya lagi berantem sama keluar duit, habis mulu, buat beli beras habis, ya, buat apa habis, ya, sampai galon air aja dijual, sampai apanya, ya, itu apa, galon gas, wadah gas itu, ya, ya, dijual juga. La ilaha illallah. Daun pintu dijual, lama-lama bininya juga dijual. La ilaha illallah. Nah, itu setan. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menjauhkan kalian dari mengingat Allah. Khamr, yang memabukkan, dan judi menjauhkan kamu dari mengingat Allah. Wa anis salati, dan menjauhkan kamu dari salat. Fahal antum muntahun, ente mikir apa enggak? Begitu kata Quran, ya. Ente mikir enggak bahwa judi dan khamr itu
menjauhkan kamu dari ingat Allah, menjauhkan kamu dari ibadah sholat. Masya Allah. Maka kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, nanti besok di akhirat orang-orang yang tukang mabuk di dunianya, besok di akhirat itu muswaddan wajhuhu, ya, mukanya gosong, ya, mukanya gosong. Kemudian muzriqatan ainahu, matanya nyoplok keluar, ya, ya, bukan melotot lagi, keluar tuh matanya. Ya, nyoplok keluar. Ya, kayak kalau lagi ya sedang kumat-kumatnya mabok kan begitu ya. Nggak ada yang ditakutin sama dia ya. Melotot terus, semua dia dihajar sama dia ya. Mudli'an lisanuhu, lisannya menjulur, lidahnya menjulur sampai dadanya mengalir, ngences air liur ya. Yang baunya itu sangat-sangat busuk. Maka ya menjadi kotoran yang dilihat oleh orang lain. Besok di akhirat, di dunia belum kelihatan ya. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau ketemu orang tukang mabok nggak usah diucapin salam ya. Lembut banget ente ya. Assalamualaikum Pak. Dia lagi teler, jalan lagi miring-miring. Assalamualaikum ya. Ngapa kamu salam sama dia? Takut biar nggak ditabok sama dia. Udah jalan-jalan aja. Bagaimana dia mau nabok, orang dia ngendaliin diri aja kagak bisa. Ya. Wala ta'udu idza mardahum, wala ta'uduhum idza maradu. Nggak usah tengokin kalau dia sakit. Ya, ngapain sakit dibikin sendiri? Ya. Sakitnya kan gara-gara sering mabok ya. Gara-gara sering mabok jadi sakit. Sampai-sampai wala tusallu alaihim idza matu. Kalau dia mati lagi mabok, enggak usah sholatin, biarin aja sholat sendiri dia. Ya. Biarin ke kuburan sendiri dia, jalan sendiri dia. Masya Allah, ini kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar ya. Ini sahabat Abdullah bin Umar ini putranya Sayyidina Umar, termasuk orang alim ya. Karena beliau selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi sekalipun ungkapan sahabat, tapi sesungguhnya adalah intisari dari pelajaran yang didapat dari Rasulullah. Jadi omongan sahabat itu intisari pelajaran yang diperoleh dari Rasulullah. Ya kayak kita selesai ngaji begini, omongan kita ya di masyarakat tuh, kalau orang mabok nggak usah tengokin dah, itu sakit kenapa? Mabok kemarin dia sakit, tuh nggak usah tengokin. Nah itu intisari dari kalimat-kalimat seperti ini. Bukan kita kesel dan marah sama dia ya, tapi ini adalah hal yang diajarkan oleh para sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang itu sadar. Kalau kata salah seorang ulama ya, di satu kitab diterangkan, kalau kamu melihat orang berbuat maksiat itu jangan tunjukkan kamu bersahabat sama dia. Orang lagi maksiat jangan lewat nyengir, permisi, nggak usah ya. Tunjukkan muka yang serem ya. Itu kata Imam Ibnu Athaillah ya. Supaya dia mikir, ngapa sih itu orang sama saya serem banget. Ya iyalah, orang kamu maksiat gitu. Bukan nggak suka dengan orangnya, tapi nggak suka dengan pekerjaannya. Nah, muka serem ini artinya memberikan pelajaran kepada orang itu supaya dia sadar diri bahwa ini tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh orang-orang ahli ibadah ya. Jangan kemudian bersahabat ya, apalagi memfasilitasi
Ya udah sini dah, ini ada tiker nih, itu gelar tiker dah, gelar tiker di sini. Itu udah sama kita berbuat maksiat juga. Ya Allah. Sebab diidentikan orang yang mabok itu ka'abidil wasan, seperti penyembah berhala. Syaribul khamri ka'abidil awsan. Di sini syaribul khamri ka'abidil wasan, ya, orang yang mabok itu seperti menyembah berhala. Syaribul khamri ka'abidil Lata wal Uzza, ya, orang mabok itu seperti menyembah Lata dan Uzza. Ini saya lihat di YouTube itu ada ustadz muda, nggak tahu dari mana, itu dalam ceramahnya dia mengatakan bahwa orang Islam itu tidak wajib sholat. Wah, ini bahaya ini, ya. Ada tuh di postingan YouTube, sudah mulai banyak yang memberikan komentar-komentar, ya. Alasannya dari kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata dia, yang wajib sholat itu cuma Nabi Muhammad, ya, karena ayatnya qul ya Muhammad. Katakan wahai Nabi Muhammad. Jadi umatnya nggak usah sholat, nggak apa-apa, kata dia. Ini bener nggak? Orang disuruh sholat ya lelet, susah, apalagi suruh nggak sholat. Wah, seneng banget udah, alhamdulillah aman saya nggak sholat gitu. Nah itu bahaya, itu bahaya. Berarti dia mentafsirkan Al-Quran, ya, seenak jalan pikiran sendiri. Ya. Nah, makna dari qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Artinya bahwa pada zaman itu orang-orang itu menyembah kepada Tuhan, tapi Tuhan yang disembah bukan Allah. Apa bedanya? Orang kita sholat, orang lain sembayangan, ya. Ya. Sholat kata orang Jawa sembayang, mana boleh dilanggar lagi sholatnya, nggak mesti harus di masjid. Ya, paham nggak nih? Orang Jawa sholatnya dilanggar karena musolanya namanya langgar. Langgar itu asal kata longgar. Nah, apa tadi? Ya. Karena zaman itu orang itu pada ibadah, bahasa Arabnya sholat, tapi sholatnya tidak kepada Allah. Ada menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Hubal, menyembah pohon besar, menyembah matahari, ya. Maka untuk membedakan sholatnya orang Islam adalah menyembah kepada Allah. Nah, itu menjadikan bacaan bagi kita. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan pula kepada umatmu, sesungguhnya sholat mereka itu adalah untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Jadi sampai kalau mati jangan disolati. Ya. Tapi di kita kejadian nggak begitu? Nggak, ya. Tetap aja pada takziah datang, ya. Takziah datang, ikut berbelasungkawa. Ya, Ustaz Suhudi diundang suruh mandiin, ya masih mandiin, ya. Iya, dikafanin, dibawa ke masjid, disolatin juga. Maksudnya apa? Setidaknya keluarganya biar tidak tambah sedih hati. Oh, ternyata orang-orang sekitar sekalipun
ya, saudara saya, keluarga saya yang meninggal karena mabok, mereka masih punya perhatian. Maksudnya supaya kemudian ada perbaikan nih di keluarga, kemudian di yang lain yang sudah terlanjur mabok supaya juga berhenti, bertaubat itu. Cuman kadang nggak begitu, berarti disolatin ya, biar kata saya mati mabok juga bakalan disolatin. Tapi sholatnya nyampe apa enggak ya? Doanya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu nyampe apa enggak? Wallahu a'lam. Lah kalau orang mabok itu matinya seperti menyembah berhala, berarti doa orang yang menyolatkan bisa jadi tidak sampai. Maka guru saya dulu ngajarin begini, kalau kita takziah ya, menyolati orang yang tidak jelas imannya ya bisa jadi mati dalam kufur, itu niat sholatnya begini aja, saya niat sholat jenazah tidak nyolatin jenazah yang di depan saya, tapi nyolatin jenazah orang Islam yang mati di tempat lain. Allahu Akbar, begitu. Iya, pakai bahasa Jawa lagi. Nyong ora niat sholat jenazah karo sing mati iki, tapi nyong niat nyolatin jenazah wong Islam sing mati nang kono-kono. Allahu Akbar. Ya Allah. Nah itu ya. Kalau kita ragu, niatnya usolli ala man shalla alaihil imam ya, usolli ala hadzal mayyit, kan gitu ya. Arba'at takbiratin fardhul kifayati makmuman mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau kita nggak kenal, cuman pingin ikut nyolatin, maka niatnya usolli ala man shalla alaihil imam, saya niat sholat ngikutin niat sholatnya imam karena Allah. Itu ya, kalau kayak di Mekah Madinah itu tiap waktu kan banyak itu yang disolatin, kan kita nggak kenal ada berapa ya. Kalau satu ala hadzal mayyiti, kalau dua ala hadzainil mayyitaini ya. Kalau jamak, kalau banyak usolli ala hadhil amwati ya. Ya udah, susah-susah aku niat sholat ngikutin niatnya sholat si imam karena Allah, beres sudah. Nah ini kan pernah saya ceritain juga ya, ada anaknya Islam, bapaknya masih Kristen, bapaknya meninggal ya, minta dimandikan, minta juga disolatkan. Ini kejadian entah tahun berapa di Jawa Timur. Pak kiainya orang bijak, maka dibawalah itu jenazah, tapi ditaruhnya di belakang. Selesai sholat duhur ya, sudah salam kanan kiri selesai, terus udah jenazah bawa itu. Kata anaknya, Pak tumben kok sholat jenazahnya di belakang ya, biasanya kan di depan. Pak, udah kamu diem aja, ini jenazah belum Islam, kalau saya taruh di depan nggak tahu jalan dia, nah, maka saya taruh di belakang, udah beres. Ya Allah, itu namanya kiai yang bijak ya. Habis gimana orang belum Islam itu. Nah bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, jadi hati-hatilah kita jangan sampai terjerumus pada obat-obat terlarang, karena obat-obat terlarang ini penyakit di masyarakat. Maka tugas kita saling mengadakan pengawasan. Lalu kemudian upayakan jangan sampai anak cucu kita ada yang menjadi kecanduan terhadap obat-obat terlarang. Kenapa? Sebab ini akan menjadi rusak. Anak-anak yang sudah terkena obat terlarang itu, bahasa saya, seperti telur yang sudah busuk.
Telur busuk itu jangankan laku dijual, dititipkan saja mana ada yang mau. Iya. Tapi coba kalau telur itu bagus baik, ya, dititipkan di mana-mana diterima. Bahkan ketika misalnya dijadikan campuran adonan roti bolu, tempatnya sekalipun telur di etalase yang bagus, dipajang di tempat yang istimewa. Tapi coba telur busuk, ya, kita punya telur busuk, datang ke Pak Haji Yono, Pak Haji, saya nitip telur saya ya. Ustaz, telurnya busuk. Oh enggak, ntar malah bikin bau di sini. Sono dah, taruh tempat lain. Akan seperti itu. Ibaratnya anak kalau sudah terkena obat-obatan terlarang, ya, mau dititipin kemana juga yang dititipin bingung, ya. Jangan-jangan bukan menjadi maslahat, tapi justru menjadi mafsadat. Maka oleh karena itu, hati-hati, kita selalu berdoa mohon kepada Allah supaya anak cucu kita terhindar dari obat-obat terlarang. Juga kita selalu mengadakan pengawasan supaya tidak jatuh pada perilaku obat-obat terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.